Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan ketiga untuk mengkaji kitab An-Nasihatul Waladiyah. Dan pada hari ini kita sudah masuk pada halaman 14 pada subbab la ahada ansahu lil waladi min walidihi. La ahada ora ono wong siji iku ansahu kang luwih bagus, iku ansahu luwih nasihati lil waladi maring anak min walidihi tinimbang wong tuane yaseh walad, min walidihi tinimbang wong tuane yaseh walad. Wa alama lan warwa sira loro an ing satuhune kelakuan iku la ahada ora ana wong siji iku ansahu luwih anasehati minni tinimbang ingsun lakuma maring sira loro. Wala asfaku lan ora ana wong siji iku kang luwih asih. Jadi asalnya wala ahada asfaku gitu ya. Lan ora ana wong siji iku asfaku luwih asih minni tinimbang ingsun alaikuma ing atasi sira loro. Wa annahu lan ing satuhune sya'an iku laisa ora ana fil ardi ing dalem iku fil ardi ing dalem bumi, iku fil ardi ing dalem bumi sapa man wong tatibuh kang seneng sapa nafsi awak dhewe ingsun ayyafdulah ing yento luweh alaya ing atase ingsun, bukan luwe lho ya, luweh alaya ing atase ingsun sapa wirukuma sakliyane sira loro. Wala arfa'u lan ora ana wong siji iku arfa'u luwih luhur apane halan tingkai fi amriddini ing dalam perkara agama wad dunya lan dunya siwakuma selain sira loro, sakliyane sira loro. Nah, pada subbab ini dijelaskan bahwasanya tidak ada orang yang lebih banyak menasehati terhadap anaknya kecuali orang tua. Tidak ada yang melebihi orang tua yang paling perhatian kepada anaknya dan paling banyak memberikan nasihat kepada anaknya. Wa alamaan la ahada ansahu minni lakuma. Katanya Abil Walid kepada putranya, ketahuilah wahai anakku bahwasanya tidak ada orang yang paling banyak menasehati kepada kalian yang melebihi aku. Makanya kadang-kadang orang tua terkesan cerewet, terkesan terlalu banyak ngatur. Kenapa? Karena dia banyak menasehati gitu ya, terlalu banyak menasehati. Nah, wala asfaku minni alaikuma, tetapi terlalu banyak menasehati itu juga jangan kemudian dianggap negatif, karena banyak menasehati itu karena didorong oleh rasa kasih dan sayangnya yang terlalu besar terhadap anaknya. Maka di sini dijelaskan la asfaku minni alaikuma, tidak ada yang lebih sayang, tidak ada yang lebih perhatian, tidak ada yang lebih mengasihi kepada kalian berdua, katanya Imam Abil Walid ya, yang melebihi saya gitu ya. Wa annahu laisa fil ardi man tatibu nafsi ayyafdul alayya wa yurukuma. Tidak ada di dunia ini yang lebih menyenangkan saya melebihi kalian. Jadi kalau umpamanya kalian berdua, katanya Abil Walid pada putranya, kalau kalian berdua itu baik ataupun
memiliki satu kelebihan melebihi saya, itu malah akan lebih menyenangkan saya. Seperti itu. Nah, di dunia ini tidak ada yang lebih menyenangkan orang tua kecuali kebaikan yang ada pada anaknya. Wala arfa'u halan fi amrid dini wa dunya siwakuma. Dan juga tidak ada yang lebih luhur kondisinya, lebih luhur tingkah lakunya di dalam urusan dunia, di dalam urusan agama dan dunia gitu ya, siwakuma, selain kalian berdua. Nah, maka kemudian ada suatu istilah bahwasanya cintanya orang tua itu seperti teropong multifungsi gitu ya. Jadi kenapa teropong multifungsi? Itu dia itu bisa melihat satu kelebihan anaknya tanpa diketahui oleh orang lain. Orang lain tidak tahu kalau anaknya punya kelebihan ini gitu ya, tapi orang tuanya tahu gitu. Sebaliknya, orang lain tidak tahu kalau si anak ini punya suatu kelemahan tapi orang tuanya tahu gitu ya. Nah, kenapa? Karena melihat anaknya itu melihat dengan cinta gitu ya. Jadi cintanya di situ seperti teropong multifungsi. Orang lain tidak tahu, dia bisa tahu gitu ya. Karena melihatnya itu dengan hati, dengan cintanya itu. Wujubu ta'atinas nusahil abi. Sebentar. Dari kata tadi itu man tatibu nafsi, ya, tatibu di situ dibentuk muannas, ya. Padahal fa'ilnya adalah nafsi. Itu menunjukkan bahwasanya nafsi itu berarti taknif majazi atau muannas majazi, sehingga tatibu fi'il sebelumnya itu juga dibentuk muannas, gitu ya. Kemudian la arfa'u halan, itu halan dijadikan tamyiz. Kenapa? Karena arfa'u isim tafdil. Isim tafdil juga bisa punya tamyiz, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya wujubu ta'ati nusahil abi. Wajibe taat marang piro-piro nasihati bapak. Nusahun jamak dari nasihatun. Nah, nusahun. Nah, di sini di kasroh ini jer. Wajibi taati piro-piro taat maring piro-piro nasihate bapak. Wa aqallu ma utawi luwih kedhike barang. Utawi luwih kedhike barang yujibu kang majibaken apa ma zalika ing mengkono mazkur alaikuma ing atase sira loro iku antusriha yen to ngrungokaken sira loro ila qauli maring pengucap ingsun wa tatta'idha lan nerimo nasihat sira loro biwa'dhi kelawan nasihat ingsun, biwa'dhi kelawan nasihat ingsun wa tatafahama fi'il mudhari wa tatafahama lan nerimo pemahaman wa tatafahama gitu ya. Di situ kan tadi mulai dari awal ya antusyikho gitu ya, sira luru, tata'idho juga sira luru ya. Kemudian sekarang juga begitu wa tatafahama lan nerimo pemahaman sira luru atau faham sira luru irsyadi ing pitudu ingsun, irsyadi ing pitudu ingsun wa nusahi lan pira-pira nasihat ingsun wa tatayaqqana lan yakin sira loro anni ing satuhune ingsun iku lam anhakuma ora ngelarang ingsun kuma ing sira loro, ora ngelarang ingsun kuma ing sira loro an khairin saking kebagusan. Wala amartukuma lan ora merentah ingsun kuma ing sira loro bisyarrin kelawan keelekan. Watasluka lan melaku sira loro as-sabila ing dalan allatina hajatuha kang nerangaken ingsun ha ing yase lati. Ini juga fi'il mudhari wa tamtatsila
wa tamtasila lan ngalap teladan, ngalap contoh sira al halah ing tingkah allati masal tuha kang nyontohaken ingsun ha ing lati. Saya ulangi, wa tamtasila lan ngalap teladan atau ngalap contoh sira loro al hala ing tingkah allati masal tuha ing lati. Nah, sebab berikutnya adalah wajibnya taat terhadap nasihat bapak. Nah, seringkali bapak itu dijadikan dijadikan orang yang ditakuti berperan untuk bisa diakrabi oleh anaknya, kalau bapak berperan untuk bisa ditakuti oleh anaknya. Kalau tidak dibagi peran seperti itu, maka anak tidak bisa dikendalikan. Nah, maka perannya beda gitu. Ibu itu berperan sebagai yang diakrabi, tapi kalau bapak berperan sebagai yang ditakuti. Tapi ada juga yang terbalik, sama ibunya yang takut, sama bapaknya enggak gitu ya, ngalem, manja sama bapaknya. Nah, yang penting di sini terhadap nasihatnya, baik itu bapak maupun ibu, itu wajib ditaati. Nah, pada subbab yang di sini kita masih fokus kepada wajibnya taat kepada nasihat bapak, gitu ya. Wa aqallu ma yujibu dzalika 'alaikuma an tusikha ila qauli. Minimal seorang anak itu bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Katanya Imam Walid di sini, Imam Abil Walid di sini adalah ya minimal kamu itu dengarkan apa yang aku ucapkan. Kalau orang sudah mau mendengar, itu biasanya mau mengikuti. Tapi juga ada sebagian hanya mau mendengarkan saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak mau mentaati dan tidak mau melaksanakan. Nah, ini dianjurkan mendengarkannya di sini, dilanjutkan dengan melaksanakannya. Wa tata'idza biwa'zi, ini juga menerima nasihatnya. Wa tatafahama irsyadi wa nusahi, paham dengan petunjuk dan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh bapak. Wa tatayaqqana anni lam anhakuma an khairin, dan juga seorang anak itu dituntut untuk yakin bahwa orang tuanya itu tidak melarang untuk berbuat kebaikan. Ini Imam Abil Walid itu melakukan seperti itu terhadap anaknya. Jadi diyakinkan dulu anaknya bahwasanya apa yang saya perintahkan ini benar. Diyakinkan dulu anaknya bahwa saya ini tidak melarang kamu melakukan kebaikan, tidak membatasi untuk melakukan kebaikan. Nah, anak harus diyakinkan lebih dulu. Wala amartukuma bisyarrin, dan juga anaknya ini ada dua belah pihak ya. Orang tuanya juga tidak memerintah kejelekan, anaknya juga tahu bahwasanya orang tuanya tidak mungkin memerintah kejelekan. Nah, kalau sudah ada komunikasi dua belah pihak seperti ini, maka kemudian nanti akan muncul harmonisasi antara orang tua dengan anak, gitu ya. Nah, jadi sama-sama berkeyakinan. Orang tua yakin kalau yang dia perintahkan itu benar, yang dia perintahkan itu baik, dan juga anaknya juga yakin kalau perintah ayahnya itu benar dan baik, gitu. Nah, baru itu tidak terjadi miskomunikasi antara orang tua dengan anak. Wa taslukas sabilal lati nahajatuha. Nah, ini tasluka ini sudah masuk ke apa tadi? Ataf kepada yang pertama tusikha tadi ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Berjalan di jalan yang sudah dijelaskan. Karena ini Abil Walid yang berbicara kepada kedua putranya.
Nah, kamu hendaknya berjalan di jalan yang sudah aku jelaskan. Wa tamtasilal halal lati massaltuha, dan kamu meneladani keadaan yang atau tingkah laku yang sudah aku contohkan. Ya. Jadi otomatis di sini orang tuanya sebagai model, ya. Orang tuanya sebagai contoh, ya, sebagai teladan yang kemudian ditiru oleh anaknya. Berikutnya adalah sholahu ahli baitil muallifi. Ini ya, sholahu ahli baitil muallifi. Baguse keluargane muallif, keluargane pengarang. Wa'lama lan weruwa sira loro annana ing satuhune kita iku ahlu baitin, keluarga lam yakhlu kang ora kosong bifadlillahi kelawan keutamane Allah apa ma barang intaha kang tutuk ma ilaina maring kita minhu saking fadli. Wa alamalan warwa sira loro annana ing satuhune kita iku ahlu baitin, keluarga lam yakhlu kang ora kosong bifadlillahi kelawan keutamaane Allah apa ma barang intaha kang tutuk apa ma ilaina maring kita minhu saking yase fadli. Min sholahin bayanim ma, ya, bayanim ma min sholahin saking bagus, wa tadayyunin lan beragama wa afafin lan ngrekso saking perkara Allah. Wah, panjang ini. Wa afafin lan ngrekso saking perkara Allah. Wa tasawunin lan saling ngrekso. Fakana muka tinemu sapa Banu Ayyub ya ibnu Warithin. Faka afa mugi-mugi ngepuro sapa Allahu Allah anna saking kita wa anhum lan saking Banu Ayyub ajma'inah sekabehane. Jadduna utawi kakek atau mbah lanang kita iku Sa'dun Sa'ad. Summakana moko kari-kari tinemu sapa Banu Sa'din Banu Sa'ad. Rupane Sulaiman wa Khalfun lan Khalf, nama orang, wa Abdurrahman lan Abdurrahman wa Ahmaduh lan Ahmad. Wa kana lan ono sapa aufarus sholahi luwih sempurnane kebagusan atau bagus, wa tadayyuni lan beragama, wa tawarru'i lan wara, wa ta'abbudih lan ibadah iku fi jaddikum indalem mbae sira kabeh Khalfin rupane Khalf. Kana ono ya sekhol ma'ajahihi semertane pangkate Syekh Khalaf atau kedudukannya Syekh Khalaf, wahalihi lan pertingkahe Syekh Khalaf, wattisa'i dunyahu lan wattisa'i dunyahu lan jembare dunyane ya Syekh Khalaf. Ono iku mungkobidon tidak bersemangat, ya, tidak berambisi anha saking dunya, barusan anha saking dunya. Mutaqallilan jadi khabar kedua, tur iku nganggep sekedhik minha saking yose dunya. Summa akbalah moko kari-kari madhep ya Syekh Khalaf alal ibadati ing atase ibadah, wal i'tikafi lan i'tikaf, ila an tuwfiya
illa antu wufiyah tumeka maring yen ta wafat ya Syekh Khalaf rahimahu mugi-mugi paring rahmat hu ing Khalaf sapa Allahu Allah. Nah, dalam subbab ini menjelaskan tentang kebaikannya keluarganya muallif. Kenapa kok di sini dijelaskan kebaikannya keluarganya muallif? Kalau begitu muallif ini menyombongkan keluarganya gitu ya. Nah, sebenarnya bukan itu maksudnya. Nanti pada akhirnya kita itu akan tahu bahwasanya sebagus apapun keluarga kita, sehebat apapun nenek moyang kita gitu ya, itu tidak perlu tidak perlu disombongkan. Kenapa? Karena semuanya itu berpulang kepada kita, kembali kepada kita. Nah, jadi ini disebutkan di sini keluarganya muallif ini gambarannya disebutkan di sini gitu ya, biar sampean itu tahu bahwasanya itu tidak perlu disombongkan kalau ternyata kita sendiri tidak ada apa-apanya. Kehebatannya tidak perlu tidak perlu disombongkan kepada orang lain kalau kita ternyata tidak bisa meniru kehebatannya itu. Nah, coba dari pertama, wa alama annana ahlu baitil lam yakhlu bi fadlillahi ma intaha ilaina minhu min solahin wa tadayyunin wa afafin wa tasawunin. Ketahuilah bahwa kita ini sebagai keluarga, katanya Imam Abil Walid kepada putranya ya. Kita ini adalah sebuah keluarga yang penuh dengan anugerah dari Allah. Berupa apa? Berupa keluarga yang baik, beragama, ya kehidupan beragamanya baik, kemudian bisa menjaga orang-orang di dalamnya itu, keluarga itu bisa menjaga dirinya dari dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak benar, dan juga saling menjaga, ya, saling menjaga. Ini berarti keluarga yang sangat kompak, tapi kompak di dalam hal kebaikan, ya. Nah, kemudian termasuk Banu Ayyub ini bin Waris ini pada masanya termasuk orang yang sangat hebat, keluarga yang sangat hebat gitu ya. Afallahu anna wa anhum ajma'inah ya, ini orang Arab biasa kalau sudah menyebutkan nama di belakangnya atau menyebutkan sekelompok orang di belakangnya kemudian diberi doa. Nah, ini doanya, afallahu anna wa anhum ajma'ina. Siapa sekarang nenek kita itu? Sa'ad gitu ya. Wah, maka ini termasuk Banu Sa'ad. Siapa saja sih yang termasuk dalam Banu Sa'ad ini? Ternyata yang termasuk dalam Banu Sa'ad di situ adalah orang-orang yang hebat semua. Sulaiman, Khalaf, Abdurrahman dan Ahmad. Gitu ya. Wa kana ufaru sholahi wa tadayyuni wa tawarru'i wa ta'abbudi fi jaddikum khalfin. Paling nampak kesempurnaan baiknya anggota keluarga dan juga paling bagus cara beragama, kehidupan beragamanya, paling bagus dalam hal waraknya, paling bagus dalam hal ibadahnya, itu ada dalam kakek kamu, katanya Abil Walid kepada putranya. Siapa? Khalaf. Loh, kakek kamu itu orang hebat itu, Khalaf itu. Terkenal apa? Terkenal orang yang baik, kehidupan beragamanya baik, warok dan ahli ibadah, gitu ya. Kana ma'ajahihi wa halihi wa tisa'i dunyahu munqabidan anha mutaqallilan minha. Padahal kakeknya itu kedudukannya tinggi, gitu ya. Tingkah lakunya baik, kaya lagi. Ittisa'i dunyahu itu maksudnya adalah kaya, gitu ya. Tetapi apa? Munqabidan anha, dia tidak terlalu berambisi dengan keduniaan, gitu ya. Tidak berambisi dengan keduniaan. Mutaqallilan minha, kemudian dia menganggap sedikit terhadap dunianya. Ini bukan berarti bahwa Khalaf itu adalah orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah.
menganggap hartanya itu sedikit, bukan seperti itu. Maksudnya adalah ke dunia hartanya yang banyak itu, ya, hartanya yang banyak itu merupakan hal yang sedikit yang tidak perlu disombongkan, gitu ya. Merupakan harta yang sedikit yang tidak perlu disombongkan. Bukan berarti ini janganan lo ya, jangan difahami salah ini. Mutakallilan minha itu bukan berarti khalaf itu menganggap sedikit terhadap hartanya berarti dia tidak pandai bersyukur, bukan seperti itu. Tetapi apa? Menganggap sedikit terhadap hartanya itu maka tidak perlu disombongkan kepada orang, gitu loh. Nah, padahal sebenarnya khalaf itu adalah orang yang sangat kaya, gitu loh. Cuma aqbala 'alal ibadati wal i'tikafi, malah beliau itu dalam hidupnya itu fokus kepada ibadah dan i'tikaf. Itu yang paling ditekuni oleh khalaf gitu. Meskipun dia kaya, kemudian dia tidak gila harta, tidak gila kerja, sampai tidak ingat sama ibadah dan iktikaf gitu ya. Nah, malah dalam hidupnya sampai meninggal itu malah dia itu konsentrasinya itu pada ibadah dan iktikaf gitu ya. Nah, kenapa sekarang kok Imam Abi Walid itu menceritakan keluarganya, kondisi keluarganya itu kepada putranya ya. Kenapa? Karena biar kedua anaknya itu bisa meniru gitu loh, bisa meniru kehebatan kakeknya gitu, bisa meniru kehebatan kakeknya. Kemudian yang kedua, kehebatan kakek dan nenek itu tidak perlu disombongkan, tapi perlu ditiru gitu loh. Nah, jangan kemudian yang sering kita temui kan begini, mengagung-agungkan, menyombongkan diri karena kehebatan kakek neneknya, karena kehebatan keturunannya, nasabnya, nenek moyangnya gitu ya. Padahal dia sendiri tidak sehebat itu. Nah, dia sendiri tidak menata kehidupannya untuk bisa hebat seperti kakeknya. Nah, yang sering terjadi seperti itu. Nah, makanya kemudian Imam Abi Walid itu memberikan nasihat kepada putranya, jangan seperti itu. Nah, maka tadi diberi gambaran tentang sholahu ahli baitil mu'allif itu, gitu ya. Nah, biar meniru tadayunnya, tawarruknya, ta'abudnya katanya tadi itu, ya, kekompakannya, saling menjaga itu tadi. Berikutnya sekarang subbab ikhwatul mu'allifi. Nah, ini malah saudara-saudaranya mu'allif, ikhwatun jamak dari akhun ya. Nah, ikhwatul mu'allifi, piro-piro dulure pengarang. Summa kanah moko kari-kari tinemu sapa banu khalfin banu khalf titik amma kuma utawi paman lorone sira loro. Amma kuma utawi paman lorone sira loro iku Aliyun wa Umaru, Ali lan Umar. Wa abu kuma utawi bapak sira loro iku Sulaiman. Wa amma kuma utawi paman lorone sira loro iku Muhammadun wa Ibrahimu, Muhammad lan Ibrahim. Falam yakun moko ora ono iku fi akma mikima ing dalem pira-pira pamane sira loro illa masyhurun angin opo masyhur bil haji kelawan haji wal jihadi lan jihad wasolahih lan kebagusan kepatutan wal afafih lan ngreksa saking perkara Allah hatta tuwfiyah sehingga wafat sapa minhum saking banu khalaf ala zalika ing atase mengkono mazkur yang mana haji, jihad dan sholah wal afaf itu. Afa mugi-mugi ngepura sapa Allah anna saking kita wa anhum lan saking ya kabeh mana banu khalaf ya. Wa ka'annani lan koyok
koyok satuhune ingsun lan koyok satune ingsun iku lahikun tetemu bihim kelawan yase Banu Khalaf wa waridun lan teko alaihim ing atase Banu Khalaf, atau yang mana lagi yang jamak barusan akmam gitu ya, bisa. Wa yasiru lan dadi opal amruh perkara ilaikuma maring karune sira loro. Fala takhudha muko ojo fala takhudha muko ojo ngalap sira loro ghaira sabilihim ing sakliyane dalane yase Banu Khalaf atau akmam. Wala tar doya radiya yardo ya, wala tardoya lan ojo ridho sira loro ghaira ahwalihim ing sakliyane piro-piro tingkai yase Banu Khalaf atau akmam, ikut semua. Fa inis apa itu bacanya istato'ah, kemudian fa inis tuma muka lamun kuasa sira loro. Fa ini stata'tu mah muka lamun kuasa sira loro aziyadatah ing nambahi jawabe in fali anfusikima muka maring pira-pira awak dhewe ni sira loro tamhadani siap-siap sira loro walaha lan maring ziyadah walaha lan maring ziyadah tabenayani bana ya bani ya, berarti tabeniyani ya, tabeniyani bangun sira loro. Wa illa lan namun ora istata'tuma az-ziyadah fala tuqassira moko ojo ngurangi sira loro an halihim saking tingkae ya se Banu Khalaf atau akmam tadi itu sudah. Nah ini juga diceritakan tentang saudara-saudaranya muallif, saudara-saudaranya Abil Walid, berarti di situ para paman dari anaknya gitu ya, dari anaknya Abil Walid ini diceritakan juga. Nah, paman-pamannya ini orang-orang hebat ini. Biasanya anak itu mau melakukan sesuatu kalau sudah ada figur yang mau ditiru, yang ditiru. Umpamanya, oh saya ingin jadi seperti paman A, gitu ya. Oh saya ingin jadi seperti paman B, gitu ya. Nah, maka kemudian kehebatan saudara-saudaranya oleh Abil Walid ini juga diceritakan kepada anaknya. Gimana katanya ini? Amma kuma Aliyun wa Umar. Paman kamu itu loh Ali dan Umar. Bapak kamu ya Sulaiman. Abil Walid itu kan namanya sendiri adalah Sulaiman. Ya. Jadi alam isimnya itu Sulaiman, nama dagingnya itu Sulaiman, alam kunyahnya Abil Walid gitu ya. Berarti anaknya ada yang bernama Walid dari dua orang itu, ada yang bermakna Walid, ada yang namanya Walid itu ya. Nah, jadi di sini dijelaskan wa abukuma Sulaiman, bapak kamu ya Sulaiman, wa ammakuma Muhammad wa Ibrahim, paman kamu yang dua juga Muhammad dan Ibrahim. Berarti ini sak paman-pamannya itu orang hebat semua. Nah, falam yakun fi a'mamikima illa masyhurun bil haji wal jihadi was salahi wal afafi. Nah, semua paman-paman kamu itu terkenal dengan apanya? Hajinya, jihadnya, ya, kebaikannya, kemudian juga dalam iffahnya, dalam apanya? Menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik dan tidak benar, gitu ya. Terkenalnya dengan itu para pamannya itu. Memang orang termasuk paman-paman yang kehidupan beragamanya yang bagus. Gitu ya, bahkan memiliki kehebatan dalam jihad ini. Hatta tuwfiya minhum, sampai meninggal paman-pamannya itu dikenal oleh orang dalam hal ini semuanya, haj,
jihad, sholah dan afaf itu, gitu ya. Nah, itu diceritakan itu oleh Abil Walid kepada putranya, biar putra-putranya itu punya gambaran, gitu ya. Punya gambaran, oh saya berarti meniru dari paman A dalam hal ininya, paman B dari hal ininya, paman C dari hal ininya, gitu ya. Biar punya gambaran, jadi diceritakan oleh Abil Walid itu. Nah, kira-kira sampai nanti kalau punya anak ya seperti itu juga, gitu ya. Nah, harus bisa menggambarkan itu. Wa ka'annani lahikun bihim wa waridun alaihim. Wa ka'annani lan tadi sudah ya. Seakan-akan anak-anaknya itu menangi, gitu ya. Bertemu langsung dengan paman-pamannya itu. Padahal paman-pamannya itu sudah meninggal, nenek moyangnya itu sudah tidak ada, sudah, gitu ya. Nah, karena diceritakan kehebatannya, diceritakan hal kebaikannya, gitu ya, seakan-akan mereka itu bertemu langsung, gitu. Seakan-akan hidup dalam masanya, gitu. Orang yang dikagumi itu di antara kakeknya ataupun di antara paman-pamannya yang dia kagumi itu seolah-olah hidup, gitu. Jadi dia langsung bisa meniru apa yang dia lakukan. Wa yasirul amru ilaikuma. Gimana ini maksudnya ini? Ya sudah, sekarang semua urusan terserah kamu sudah. Nah, kamu mau milih yang mana, kamu mau berbuat seperti apa, gitu ya. Nah, kamu sesuaikan dengan paman yang kamu tiru itu, kakek ataupun nenek moyang yang kamu tiru. Nah, terserah kamu sudah. Wa yasirul amru ilaikuma. Nah, segala urusan sudah saya serahkan ke kamu, seperti yang mana yang diinginkan, gitu ya. Fala ta'khudha wa irasabilihim. Dan kamu juga jangan mengambil jalan selain yang dilalui oleh mereka. Kalau sudah ada gambaran, saya pingin seperti paman A dalam hal ibadahnya, dalam hal perjuangannya, saya ingin meniru paman B, gitu ya. Maka sekarang jangan mengambil jalan lain sudah, cara lain, jangan menempuh cara yang lain, tapi sudah fokus kepada jalan untuk bisa seperti pamannya itu, gitu. Wala tardaya ghairu ahwalihim. Dan juga kamu jangan ridho, jangan mau terhadap tingkah laku yang lain di luar yang dilakukan oleh paman-paman dan nenek moyangnya itu. Nah, tetapi ya, karena kalian itu hidup di dunia sekarang, jadi jangan kemudian copy paste seperti persis seperti yang dilakukan oleh nenek moyang yang hidup di zamannya dulu, gitu ya. Gimana? Ya fa ini stata'tuma az-ziyadata fali anfusikum tam hadani, katanya di sini. Jika kamu itu istata'tuma, gitu ya. Jika kamu itu bisa, ya kamu harus lebih hebat, bisa kamu menambahi, karena kamu hidupnya di zaman sekarang, gitu. Nenek moyang kamu hidupnya di zaman dulu. Nah, maka kalau bisa fa ini stata'tuma az-ziyadata, jika kamu bisa ya kamu harus lebih, harus nambahi, karena tantangannya sudah beda. Fali anfusikum tamhadani. Terus ya bersiap-siap, dirancang masa depannya seperti apa untuk bisa jadi hebat seperti pamannya, seperti nenek moyangnya itu, gitu ya. Dirancang masa depan kita itu, dirancang, kemudian walaha tabniyani. Kemudian diapakan di situ? Kita bangun. Ya, jadi setelah dirancang bangunan masa depan kita seperti apa, kemudian kita bangun untuk sampai ke sana itu apa saja yang harus kita lakukan, target apa saja yang harus kita capai. Ya, umpamanya ini ada yang saya harus umpamanya lulus S1. Nah, terus gimana untuk bisa lulus S1 itu? Dari sekarang sekolahnya apa? MTS, MA, kemudian perguruan tinggi, gitu ya. Nah, perguruan tingginya di mana? Nah, itu semuanya itu dibangun, dikerjakan untuk bisa sampai kepada bangunan masa depan kita. Ya, masa depan kalian. Wa illa fala tuqassiru an halihim.
Kalau memang kita tidak bisa lebih dari yang sudah dicapai oleh nenek moyang kita, oleh paman kita gitu ya, ya minimal falatu qasiru, tidak mengurangi dari kondisi mereka gitu. Nah kalau bisa ya lebih. Kenapa kok lebih? Karena tantangannya sudah lebih, karena kondisinya sekarang zamannya sudah lebih maju dari dulu gitu. Nah berikutnya adalah awalul wasaya al-imanu billahi. Ini ya sub berikutnya ini, awalul wasaya utawi kawitane pira-pira wasiat iku al-imanu billahi, iman kelawan Allah. Wa awaluma utawi kawitane barang usikuma kang masyataken ingsun kuma ing sira loro bihi kelawan ma iku ma barang auso kang masyataken bihi kelawan ma sapa Ibrahim banihi ing pira-pira putrane Ibrahim. Wa Ya'qub lan Yakub ya. Kemudian ya baniyah, apa isinya? Isi wasiatnya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya baniyah, he anak-anak ingsun, itu jamak ya. Jadi asalnya banina, kemudian nunnya dibuang ya karena mau dimudhafkan kepada ya mutakallim. Nah, ya yang depan apa? Ya huruf nida ya nida itu. Jadi ya baniyah. Asalnya ya baninah dengan ya. Karena mungkin yang sering kamu lihat di situ ya bunayya ya. Yang sering baca ya bunayya, tapi yang ini ya baniyah. Kalau ya baniyah berarti he anak-anak ingsun, jamak itu ya. Innallaha satuhune Allah iku istofa, milih Allah lakum maring sira kabeh adina ing agama. Nah, makanya ini di sini pakai lakum. Nah, sira kabeh kan. Kenapa? Karena munadanya jamak gitu. Banina katanya tadi asalnya. Nah, lakum maring sira kabeh adina ing agama. Fala tamutunna muka ojo mati sira kabeh illa wa antum angin hale utawi sira kabeh iku muslimunah, muslim kabeh. Al-Baqarah 132. Wa anhakuma lan ngelarang ingsun kuma ing sira loro amma saking barang naha kang ngelarang anhu saking ma sapa Luqman ibnahu ing putrane ya Luqman. Wahua utawi Luqman iku ya'idhuhu mituturi menasehati ya Luqman hu ing ibnahu ya bunayya ila akhirih. Ya bunayya, he anak cilik ingsun, le katanya sekarang ya, le atau cong gitu. La tusyrik, ojo nyekutokno sira billahi kelawan Allah. Inna syirka satune syirik iku la zulmun yakti kezaliman azimun kang agung. Luqman ayat surat Luqman ayat 13. Wa uakidu lan ngokohaken ingsun alaikuma ing atase sira loro fi zalika ing dalem mengkono-mengkono mazkur wasiyati ing wasiat ingsun. Wa ukarriruha lan bolan baleni ingsun ha ing wasiat hirson krana luba ala ta'alluqi kuma ingatase ta'alluqi ya, ingat ala ta'alluqi kuma ingatase gumantunge sira loro wa tamassuki kuma lan berpegangan tuh apa? Tetanggenane sira loro bihadza dini kelawan ikilah agama.
Ya. Allazi tafaddala kang menganugerahkan, ngwehaken sapa Allah Ta'ala alaina ing atase kita bihi kelawan ladzi. Allazi tafaddala kang ngwehaken atau menganugerahkan sapa Allah Ta'ala alaina ing atase kita bihi kelawan ladzi. Fala yastazil lah kuma maka orang menggelincirkan ya kuma ing sira loro anhu saking ya sedin apa syai'un suwi-wiji min umurid dunya saking pira-pira urusan dunya wa badzula lan ngorbanaken sira loro dunahu maring din dunahu bimakna lahu ya, sama dengan lahu di makna lahu, dunahu ya bimakna lahu. Arwahakuma ing pira-pira ruhe atau jiwane sira loro, pira-pira jiwane sira loro. Fa kaifa bidunyakuma moko hale kaya apa bidunyakuma kelawan dunyane sira loro. Fa innahu moko satuhune sya'an iku la yanfa'u ora amanfaate apa khairun kebagusan ba'dahu kang iku sausene khairun al khuludu utawi kekal finnari ing dalem neraka. Apa kekal itu? Abadi finnari ing dalem neraka. Wala yadurru lan ora bahayani apa dhairun kesulitan atau bahaya ya. Dhairah sama dororoh itu maknanya sama. Jadi apa dhairun bahaya atau kesulitan ba'dahu kang iku sausine ya se dhairun al khuluduh utawi abadi fil jannati ing dalam surga. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa may yabtaghi utawi sapane wong yabtaghi kang iku nyuprih ya seman ghairul islami ing sakliyane Islam dinan ing agama. Saya ulangi, waman utawi sapane wong yabtaghi kang iku nyuprih ya seman ghairul islami ing sakliyane Islam dinan ing agama jawabe man falayyu kebalah moko ora bakal diterima apa minhu saking yase din wa huwa utawi yase man fil akhirati dalam akhirat iku minal khosirina saking setengah saking pira-pira wong kang rugi kabeh. Surat Ali Imran 85, bukan Al-Imran ya. Ini santri juga sering keliru dikira Al-Imran ini. Padahal Ali Imran, keluarganya Imran. Ya, ini untuk surat yang nggak pakai al ini ya. Ali Imran. Nah, ini ya sub yang sekarang ini adalah wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Abil Walid kepada putranya, yaitu tentang iman kepada Allah. Apa yang diwasiatkan pertama itu, wasiatnya Abil Walid yang pertama ini sama dengan wasiatnya Ibrahim kepada putranya. Apa coba isinya diabadikan dalam Al-Quran ini? Wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilihkan agama untuk kalian, ya agama Islam ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati sebelum kamu dalam keadaan Islam. Nah, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Artinya ya kita berusaha gitu ya untuk bisa meninggal dalam keadaan Islam. Ini Al-Baqarah ya. Wa anhakuma amma naha anhu Luqman. Kemudian Abil Walid itu juga
melarang, ya, melarang kepada dua putranya itu dari apa yang sudah dilarang oleh Luqman terhadap putranya. Ini juga nasihat dari Luqman terhadap putranya ini diabadikan dalam Al-Qur'an, ya. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka ladzulmun azim. Ini juga sudah dikutip kemarin, ya. Yang pertama ini berarti menunjukkan bahwa yang paling penting dinasihatkan kepada seorang anak yang pertama itu adalah tentang iman. Jadi yang tadi kan ayat yang surat Al-Baqarah 132 itu katanya pesannya jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, berarti urusan iman dikedepankan. Surat Luqman ayat 13 juga berbicara usahanya jangan menyekutukan Allah. Berarti juga iman yang dikedepankan. Gitu ya. Nah, wa aqidu alaikuma fi dzalika wasiyati. Loh, katanya Imam Abdul Walid, aku menguatkan wasiatku dalam hal iman ini. Bahkan juga mengulang-ulang gitu ya. Kemarin sudah disebutkan, sekarang disebutkan lagi. Bukan hanya itu aja gitu ya. Nanti juga akan diulang-ulang juga. Kenapa? Ya hirson ala ta'allukikuma wa tamassukikuma. Kenapa? Karena biar kamu itu merasa punya keterikatan dengan iman itu. Biar kamu berpegang teguh kepada iman itu. Itu makanya diulang-ulang gitu ya oleh Abdul Walid. Nah, punya keterikatan dengan agama yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian apa lagi? Fala yastazillakum anhu syai'un min umurid dunya. Kalau kita sudah berpegang teguh terhadap agama, gitu ya, maka tidak ada sesuatu yang kaitannya dengan keduniaan itu bisa membuat kita tergelincir, gitu ya. Nah, tergelincir dari agama. Ya. Kenapa? Karena sudah berpegang teguh terhadap agama. Jadi walaupun di sekitarnya di situ ya banyak sesuatu yang menggoda, banyak sesuatu yang mempengaruhi, itu tidak goyah ini keimanan itu, gitu ya. Agama kita tetap tidak goyah kalau kita sudah megang teguh, gitu. Nah, walaupun di sekitarnya di situ sudah banyak yang mempengaruhi, gitu ya. Wabduladunahu arwahakuma. Wah, ini masih kecil oleh Abil Walid itu sudah diajari gitu ya. Ayo berkorbanlah jiwa kamu gitu ya. Korbankanlah jiwa kamu untuk agama kamu gitu ya. Jadi jiwa jihad itu sudah ditanamkan ya sejak anak itu paham tentang iman, ya sudah sekaligus juga dengan jihad itu juga diberikan. Fakaifa bidunyakuma. Loh, kalau yang dipikirkan itu cuma agama gitu ya, cuma pengorbanan terhadap agama, loh gimana dengan keduniaan sekarang? Kaitannya dengan keduniaan gimana? Fa innahu la yanfa'u khairun ba'dahu al-khulud finnari, al-khuludu finnari gitu ya. Satu kebaikan yang kaitannya dengan keduniaan ataupun keduniaan yang baik itu nggak ada kaitannya, nggak ada manfaatnya kalau malah setelahnya itu abadi di neraka. Ngerti maksudnya? Jadi kalau di dunia itu dia mendapatkan kehidupan yang baik, kaya gitu ya, tapi kemudian itu nggak ada manfaatnya kekayaan itu nanti di akhirat kalau ternyata kita harus ada di neraka. Nauzubillah min zalik. Jadi gimana? Ya sudah, keduniaan itu dicari untuk menopang kebahagiaan kita di akhirat. Seperti itu. Wala yadurru dairun ba'dahu al-khuludu fil jannah. Sebaliknya sekarang gimana? Kalau ada suatu kesulitan, ya kita hadapi kesulitan itu. Kenapa? Karena biar kita nanti mendapatkan keabadian di surga. Dia biar kita itu kekal di surga itu. Jadi nggak ada nggak ada yang membahayakan satu kesulitan itu kepada kita kalau akhirnya kita harus abadi di surga. Kan enak ya. Walaupun di dunia kita itu sengsara, di dunia itu kita sulit gitu ya. Nah, tapi kalau nanti
pada akhirnya di abadi di surga gitu ya. Nah, itu hal yang sangat membahagiakan. Makanya di sini diingatkan terakhir, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau ada orang yang mencari agama selain agama Islam, maka itu tidak akan diterima orang-orang yang merugi, gitu ya. Nah, ini tadi saya ingatkan lagi ya, dunahu ada kan tadi, wabzula dunahu arwahakuma, dunahu nih makna apa tadi, apa lagi, tanpa kan gitu ya, biasanya itu gitu nih apa gitu ya, maknai tanpa itu. Tapi dunahu di sini bisa yang bermakna lahu, seperti contohnya ini tadi, wabzula dunahu arwahakuma. Nah, ya cukup sudah ini. Nah, ya saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan di sini sampai pada halaman 16 ya. Insya Allah kita masih bisa melanjutkan pada pertemuan besok ya. Nah, semoga bermanfaat dan kemudian bisa mengingatkan kita terhadap jasa orang tua, menambah kepatuhan kita terhadap orang tua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.